Lihat ini. Halo everyone, jadi sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bisa lebih berkembang dan maju lagi ya. Bayar pajak tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan sih nggak ada pajak buat channel-channel di YouTube. Nah, sekarang kan udah ada nih, kita pengen tahu nih kesibukan Om Andika ya Om. Om Mahardika selain dagang yang tadi tuh dia ngapain aja sih? Nama saya Mahardika, tinggal di BSD. Mulai panahan tuh udah sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun belakang ini. Ya, 1 tahun belakang ini. Pertama latihan di Pertamina, terus lanjut latihannya di kampus, terus lanjut lagi ngajar di beberapa sekolah dasar. Gitu, sama di klub panahan. Kalau di sekolah-sekolah ekskul ya Om ya? Ekskul ya. Karena kondisi kayak gini ya pandemi. Jadi sekolah tutup juga Tutup kan. dulu ya, ekskul juga tutup dong. Tutup, ekskul Sayang tutup, banget. di klub panahan tutup, banget. jadi masih lockdown gitu kan. Gitu. Terus ya ngajar private. Kalau ada yang mau datang jadi kebetulan ada bantalan di belakang kita. Oh, siap. Nih Om, pengalaman yang paling bersejarah mungkin ada masuk dalam event apa atau apa gitu. Pernah satu event yang sekarang bajunya saya pakai ini Indonesia Memanah yang part 5 tahun 2019 Desember kemarin ya. Desember. Jadi sempat bangga juga ikut event itu. Nah, terus kita pakai ini standar bow. Jadi Ini standar. Iya. Ini standar. Dari awal latihan kan saya pakai standar bow. Jarang untuk latihan berbow jarang. Jadi ada level-levelnya juga nih Om ya? Ada level-levelnya dan ada sertifikasinya juga gitu. Jadi untuk naik level butuh sertifikasi. Jadi minimal skor berapa. Mana aja guys, ya kan? Saya waktu itu ikut challenge kan, kalau misalkan dapat podium. Jadi di waktu itu masih di Pertamina, dapat podium, dapat tiket gratis untuk ikut event ini karena ya lumayan mahal juga itu event ini kan. Ya alhamdulillah masuk peringkat juga sih. Jadi Oke. bisa dijelasin Om dari bagian paling atas sampai paling bawah Om. Dari yang dipakai dulu kali ya. Gua kan sama sekali nggak tahu nih buta atau ini. Dari yang di badan dulu kali ya. Boleh Biar dari enak. badan juga nggak apa-apa. Dari badan. Yang pertama di tangan ini kita ada arm guard untuk melindungi lengan. Jadi saat menarik ini nanti kita rilis pasti stringnya hampir iya, mulai. iya. Kadang kalau yang tekniknya benar-benar salah itu pasti kena sampai di sini dulu. Gitu. Tapi ya makanya untuk meminimalisir hal Resiko, tersebut, ya? resiko tersebut, kadang kan kita agak teknis nggak pas. Jadi gimana? Ya nggak sembarangan nempel, itu ternyata salah satu dukungan untuk menjaga faktor safety guys. Iya. Faktor safety. Karena kalau gue di proyek ya pakai rompi proyek, helm proyek gitu kan. Nah, ini salah satunya nih, salah satu faktor pendukung alat pendukung untuk menjaga keamanan. Oke. Nah gitu. Terus di sini ada arm guard untuk melindungi string supaya jepretan string pada saat kita rilis itu kan sangat cepat gitu. Tidak mengenai bagian dada. Karena kalau kena sakitnya bukan main aja ya. Iya. Terus ini finger sling. Finger sling digunakan pada saat kita sudah memegang bow, diletakkan di kedua jari, telunjuk dan jempol. Gunanya untuk menahan bow. Bow itu alat kita tidak terlempar. Karena kalau terlempar ya sayang juga gitu kan. Iya. Gitu. Terus ini ada namanya finger tap. Saya pakai merek Excel yang Brady Ellison Special Edition ya. Ini digunakannya untuk tangan kanan saat menarik string. Tujuannya apa? Melindungi saraf-saraf yang ada di jari kita supaya tidak rusak. Karena stringnya ini yang kita tarik tergantung LBS kekuatan otot kita ya. Jadi untuk pemula biasa pakai 18 atau 16 gitu. Jadi kalau narik, kalau nggak pakai ini auto jebol jari. Oh, udah coba.
Iya sih. Bisa jebol lama-lama gitu. Jadi ini faktor yang sangat-sangat penting buat saya. Terus di sini ada quiver untuk menaruh arrow, tempat arrow. Yang ini pouch ini namanya apa Om? Yang ini nih, tempat ini namanya quiver. Kalau ini arrow tadi. Ini arrow. Oh, taunya anak panah Om. Panah sama arrow sama. Oh sama. Sama Arrow, berarti anak panah bahasa Inggrisnya arrow apa gimana? arrow. Ya nonton Robin Hood aja. Iya. Iya Om. Ini bagian knocknya untuk tempel ke tali string, locking pointnya. Terus ini sub, ini sub, yang ini fence, yang ini point. Terus faktor yang paling penting di arrow ini adalah knock, terus sama point. Kalau misalkan fence-nya udah kayak gini nih, ini sebenarnya masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk jarak jauh atau perlombaan kurang mendukung, kurang rekomendasikan. Tapi untuk latihan it's okay, pakai aja nggak apa-apa. Itu kita sebutin dulu yang di badan, boleh dicatat. Oh, ntar ada tulisannya di mana sih? Mana sih? Ini. Oh iya, itu dah. Yang armguard ini harga sekitar 150.000, sangat terjangkau. Terus yang di dada ini chester sekitar 200.000. Terus finger sling 150.000. 150.000 Om. 150.000. Segini kecil 150.000. Tapi kalian bisa gunakan tali sepatu. Ada tutorialnya banyak di YouTube kok. Berarti tadi 150, 200, 350 tambah 150 udah 500 ya Om. Iya. Baru segitu aja tuh. Lanjut Segitu Om. aja. Terus ini finger tap Excel Brady Ellison sekitar 2,4. Pakai 2 tangan nih barang mahal. Ini 24 juta tuh. 24 juta. 2,4 ya? Iya. Ya, mau beli sekitar segitu. 2,4. Ya, 2,4. Terus ini saya pakai Arrow Eastern ukuran 1916. Satu lusinnya isi 12, 1,3. Atau lusin 12 bagi masih 100 ribuan lah. Terjangkau lah. Tapi ya. yang belinya harus satu lusin. Oke. Satu lusin ini ada. Duh, pengen pala gas. Iya, jadi yang saya pakai ini ada 2 arrow, tapi yang satu lagi saya perkenalkan arrow pemulanya. Ini arrow-nya bahannya platinum untuk standar bow. Yang saya pakai platinum, terus yang untuk bear bow karena kemarin habis lomba saya insap, arrow platinum saya pada bengkok. Jadi saya beli yang karbon. Ini karbon biasa. Oh, mana-mana ya karbon premium karbon wah. Karbon bagus ini mah. Ini yang harga murahnya ini merek Musen. Yang murahnya berapa Om? Satu lusin sekitar 3,5, masih murah lah. Ini yang murah karena barebow kan nggak pakai alat bidik, nggak pakai apa, jadi rawan untuk patah atau rusak. Jadi ya udah pakai yang standar Satu aja. lusin 3,5 juta. Berarti satuannya. Ya untuk latihan masih oke. Untuk latihan barebow pemula. Kuota bulan satu ini yang harganya. Ini Om, apa ya Om? Handphone saya nih Om. Terus ini ada arrow puller. Iya. Rupaan arrow puller. Jadi nanti kan kita pastinya arrow bakal nancep di target kan. Nah, supaya tangan kita nggak luka ya, tangan Barbie kan harus mulus gitu kan. Dicabutnya pakai ini gitu supaya nggak keras. Nih sekitar 150.000 ya. Oke. Masih terjangkau. Oke, sekarang kita beralih ke alat. Ini booster yang saya pakai standar bow. Ini namanya bow stand. Bow stand murah sekitar 250.000, 200.000. Ini bisa buat tripod ya guys. Iya. Bukan tripod kalau ada talilan di rumah lu atau lagi ada pesan ya kan. Kamera kan kalau tripodnya tinggi kan ketinggian lu, ntar yang ustadnya pada ngedangkat ya gitu. Ini kan pakai tripod ginian. Iya. Lanjut Om. Lanjut. Oke, dari basicnya dulu. Sebenarnya basicnya cuma limbs,
terus riser sama string. Nah, kalau dari bawaan pabriknya, limbs, riser sama string itu kan udah satu set sekitar 1,7. Limb, riser sama string. 1,700. Kalau misalkan ini stringnya saya ganti custom string by DAD Archery 200.000 karena ini playnya lebih banyak sama lebih kuat bahannya. Jadi beda soalnya. Lanjut. Saya pakai sike atau apa kekeran lah orang bilangnya ya. Apa sih namanya? Yang kalau di PUBG tuh yang kali 8, kali 4 tuh, kali 2 kekeran. Iya, kekeran kali 4 lah, ya kan. Sike atau bisa dibilang ya, sike sih orang bilangnya. Biasanya bilang ini saya pakai yang kartel fokus. Harganya 550.000. Terus di sini ada plunger. Gunanya plunger untuk mengarahkan arrow ke jalan yang lebih baik. Oh, ya serius banget. Enggak, saya kira malah plunger itu. Kalau kita mau nyicil tuh pasti ada plunger ya kan? Oh iya, 30% kan? DP om. Jadi plunger ini supaya arah arrow kita tuh tidak bengkok atau tidak jalan begini kayak lele gitu kan. Jadi si arrow pastikan plunger ini memastikan arrow tetap lurus sampai sasaran gitu guys. Ya, plunger ini saya pakai merek Gator 3,7. Terus namanya ini stabilizer pakai Epic Stonic, masih standar, belum ada doinker sama weight-nya, belum ada. Stabilizernya aja 1,3. Terus fibernya saya pakai Dicat Zen 600.000. Ini bisa di adjust atas, bawah, kanan, kiri tergantung kebutuhan kita. Iya. Terus short barnya kita pakai Dicat. Ini Dicat yang Hermes. Dicat Hermes sekitar 300.000. Sebenarnya ada ini bawaannya, cuma Ya, karena nyaman lah ya. Iya, kita cari yang paling nyaman. Harga Terus udah sih yang di alat ini itu. Oh iya, itu. Ini karet tuh berapa om? Beli di tambal ban? Gimana karet yang biasa bulu tangkis? Kirain bekas-bekas abang tambal ban, bang beli cek ban ya kan? Gulung di situ. Buat raket ini. Oh enggak, kirain buat bekas tambal ban om. Karetnya. Terus ini ada clicker. Nah, ini clicker hal yang paling penting untuk barebow, untuk standar bow sama recurve. Ini hal yang paling penting. Dan suaranya harus benar-benar kedengeran sama archersnya. Nah itu, oke om, langsung jelasin fungsi dari masing-masing ini semua dalam prakteknya om. Gimana om? Terus Udah semua belum? Udah Semua. Ini nggak usah sebut harga. Itu berapa om? Benda kecil ini 3,5. Segini om? 350.000. 350.000. Iya. Oke, semuanya karena ini dipakai semua, pasti semuanya sangat mendukung untuk kebutuhan kita saat memanah. Mendukung prestasinya om. Mendukung prestasi juga. Iya. Yang Mendukung penting prestasi. seberapa bagus alat kita, yang penting tekniknya yang paling utama. Iya. Gitu. Kalau teknik benar, alat benar, pastinya bagus prestasinya. Tapi kalau misalkan alatnya bagus, mau sebagus apapun kita pakai alat, kalau tekniknya salah, ya nggak bakal bener dong. Gitu. Tapi kalau kebalik om gimana? Kalau kita teknik udah menguasai nih, alatnya masih di bawah standar. Tergantung archersnya bisa menguasai alat itu atau tidak. Oh sebutannya untuk yang pemanah itu archers ya om? Archers atau atlet. Gitu. Pengen lihat gimana keseruan kita memanah? Boleh, langsung aja yuk kita nonton. Guys, sekarang kita coba untuk gimana kita mempraktekkan gimana keseruan memanah. Pertama, ambil arrow dari quiver, masukkan arrow-nya ke arrow rest, ya. Terus naikin ke clicker, masukin ke clicker sama naikin ke arrow rest. Oke, pastikan stand kita
berdiri di tengah-tengah garis kuning atau shooting line kita biasa bilang. Terus badan tegak, ya. Kepala nanti tengok kiri. Badan tegak, namanya T-position kalau saya biasa bilang. Terus teknik pertama adalah hooking. Pastikan ujung limbs yang bagian bawah di atas sepatu. Terus kita hooking dua jaring di bawah locking point. Terus teknik 1 tangan di bawah hooking. Teknik 2 ke depan lurus. Teknik 3 tarik sampai bawah dan turun. Bidik. Oke dah, keren nggak? Gitu aja. Jadi berhubung durasi om ya. Durasi sama udah sore ya. Iya, sama aduh keren dah, keren banget. Semoga ya siapa sih ini ya om ya yang pengen keadaan kayak gini ya. Semoga lancar, sukses semuanya dah. Itu sama alat-alatnya berkembang semuanya. Jadi semoga sih dapat perhatian lebih lah dari pemerintah daerah ya. Ya alhamdulillah udah banyak sih klub-klub di Tangerang Selatan khususnya udah banyak, terus yang support juga banyak gitu. Terima kasih untuk Coach Denny Deko yang selalu menemani saya dan mengajari saya. Terus semoga semakin banyak lagi atlet panahan Indonesia yang berprestasi bisa membanggakan nama Indonesia ke seluruh dunia. Om Dika, terima kasih banyak nih. Waduh, waktunya nih. Thank you banget ya kan. Oke guys, jadi kalau kalian penasaran nih sama Om Dika bisa ada Instagram atau apa Om? Ada Mahardika atau kalau misalkan mau latihan panahan atau mau mampir makan soto, sop iga, ayam kremes dan lain-lain, makanan yang paling enak datang aja ke rumah, nanti alamatnya dikasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.